Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Monika doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga diberi kelancaran dalam segala urusan, diberi kelancaran dalam ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Nah, sekarang kita belajar yuk tema 9 materi bahasa Indonesia tentang wawancara. Nah, apa itu yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi dengan cara tanya jawab. Kemudian, siapa yang melakukan wawancara? Yuk simak. Wawancara dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber. Apa itu yang dimaksud dengan narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada pewawancara. Nah, ketika kita melakukan wawancara, tidak serta-merta ya kita seenaknya sendiri langsung tanya. Nah, ada pun tahapan-tahapan dalam wawancara. Yang pertama, ada persiapan. Yang kedua, ada pelaksanaan wawancara. Dan yang ketiga adalah setelah wawancara. Nah, yang pertama adalah tahap persiapan. Kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan wawancara? Nah, tahap persiapan sendiri ini ada 3, yaitu yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan daftar pertanyaan. Dan yang ketiga, jangan lupa ya, kita harus menentukan juga narasumbernya. Dalam tahap persiapan, yang pertama ada menentukan topik wawancara. Dalam artian, kalian harus tahu dulu apa sih yang ingin kalian gali dalam wawancara tersebut, apa sih yang ingin kalian tahu informasinya. Nah, kalian baru bisa menentukan topik. Yang kedua, kalian menentukan daftar pertanyaan. Dalam artian, kalian harus membuat daftar pertanyaan dulu menggunakan kata tanya. Di antaranya ada kata tanya apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan berapa. Kemudian, yang ketiga, barulah kalian menentukan narasumber. Narasumber ini kalian harus tahu dulu apa topiknya. Misalnya, kalian ingin mencari topik wawancara tentang pendidikan. Jadi, kalian harus menentukan narasumbernya. Narasumber itu orang yang lebih paham tentang pendidikan. Contohnya, kepada kepala sekolah, kepada kepala dinas, kepada guru. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan wawancara. Nah, yang pertama dalam pelaksanaan wawancara yang perlu kalian perhatikan adalah datang tepat waktu dengan menggunakan pakaian rapi sesuai dengan perjanjian terhadap narasumber tadi. Yang kedua, jangan lupa kalian untuk memperkenalkan diri kalian, siapa nama kalian, dari mana kalian berasal, dan apa maksud dan tujuan kalian kepada narasumber tadi. Untuk yang ketiga, jangan lupa melakukan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian catat tadi ya di daftar pertanyaan kalian. Kemudian yang keempat, kalian mencatat jawaban narasumber. Jadi informasi yang telah diberikan kepada narasumber harus kalian catat supaya kalian mengingat apa sih tujuan kalian mencari informasi tadi. Yang kelima, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Itu penting juga karena narasumber sudah memberikan waktu kepada kalian, juga memberikan informasi kepada kalian. Oke, untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap yang terakhir dalam melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara, ada pun tahap-tahapannya juga. Yang pertama, jangan lupa kalian untuk merangkum jawaban dari narasumber. Yang kedua, membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, jangan lupa ya untuk membuat laporan. Adapun hal yang harus ditulis dalam laporan wawancara. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang adalah alasan kalian melakukan wawancara tersebut. Dan yang kedua ada tujuan. Tujuan adalah maksud kalian untuk menggali informasi tersebut itu apa. Dan yang ketiga ada topik. Topik sendiri adalah pokok pembicaraan dalam wawancara. Kemudian yang keempat ada waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Kemudian yang kelima
ada identitas pewawancara juga narasumber. Jangan lupa ya, di situ dituliskan nama pewawancara juga narasumber. Kemudian yang keenam, ada hasil wawancara. Hasil wawancara tadi berisi tentang seluruh informasi yang diberikan narasumber kepada pewawancara. Kemudian yang ketujuh ada simpulan. Simpulan adalah hasil dari akhir atau keseluruhan informasi yang kalian dapatkan dari narasumber tadi. Dalam bentuk yang ringkas ya, jangan semuanya ditulis. Oke, sekian dari Bu Atika. Terima kasih telah menyimak video Bu Atika kali ini. Jangan lupa kalian tetap semangat belajar dan semangat dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silk.